Informasi politik, Saudara. Elit partai mulai menggaungkan kembali wacana penundaan pemilu 2024. Pemerintah pun memastikan di tengah kegaduhan yang ada pemilu 2024 akan tetap berlangsung. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Wacana penundaan pemilu ini terus bergulir dari elit parpol dengan dalih memulihkan ekonomi karena pandemi COVID-19. Kegaduhan penundaan pemilu di tengah masyarakat mencuat meski Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 27 November 2024. Berdasarkan data Litbang Kompas, 7 hingga 12 Maret 2022, sebanyak 62,3% responden setuju pemilu tetap digelar, 25,1% tidak mempermasalahkan pemilu ditunda atau tidak, 10,3% setuju pemilu ditunda 2-3 tahun lagi, dan 2,3% menjawab tidak tahu. Jika penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden terrealisasikan, maka para elit telah melakukan pembangkangan konstitusi yang melanggar pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 jika berdalih beban biaya pemilu yang tinggi berdasarkan penanggulangan pandemi COVID-19. Sementara itu, peneliti Perludem Nurul Amalia mendesak para pengambil keputusan segera membahas anggaran pemilu 2024. Tagih nih, mana PKPU tahapan dan jadwal pemilu? Karena PKPU tahapan dan jadwal pemilu itu adalah menjadi prasyarat dari pembahasan anggaran. Nah, seharusnya tidak ada lagi juga alasan misalnya anggaran tidak ada atau anggarannya kurang. Karena ya pemerintah sudah tahu gitu ya sejak awal bahwa kita akan ada pemilu setiap 5 tahun sekali. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menjelaskan, alokasi anggaran pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun belum dapat dikucurkan. Hal ini menunggu arahan Presiden. Bambang Susatyo mengungkapkan pokok-pokok haluan negara diharapkan rampung pada April mendatang. Kedepannya, MPR akan mengkomunikasikan dan menyesuaikan dengan dinamika politik. Wacana amandemen ini dicurigai tak hanya mengenai pokok-pokok haluan negara. Sejumlah pihak khawatir ini menjadi celah perubahan konstitusi mengenai masa jabatan presiden atau penambahan waktu jabatan presiden hingga 3 tahun. Di lain pihak, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai wacana penundaan pemilu merupakan pelanggaran konstitusional. Upaya menunda pemilu di akhir masa jabatan tak lepas dari kepentingan politik. Sehingga terang benerang kalau ada upaya melakukan penundaan pemilu ya untuk memperpanjang masa jabatan itu merupakan pelanggaran konstitusi. Saya menyebutnya sebagai tindakan yang menyamun ya pasal-pasal konstitusi demi kepentingan politik tertentu. Konstitusi yang terjadi di masa presiden sedang berkuasa dengan tujuan memperpanjang masa jabatannya tidak mungkin itu dianggap sebagai perubahan konstitusi tanpa kepentingan politik. Senada dengan Ferry, pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta melihat adanya kepentingan dalam wacana ini. Menunda pemilu bisa ditafsirkan sebagai cara akal-akalan penguasa untuk terus berkuasa. Nah, dampaknya berbahaya sebetulnya, yang membuat demokrasi kita menjadi alat dari kepentingan kekuasaan yang membuat proses politik ini menjadi tidak berkualitas. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari menjelaskan DPR tetap patuh pada konstitusi. Berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi, kita harus menjalankan apa yang sudah kita sepakati di dalam konstitusi kita. Ya, saya tidak melihat keinginan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun juga menambah masa jabatan ini sebagai upaya yang normal, yang menurut saya ini tidak sesuai dengan konstitusi yang kita miliki.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa akan tetap taat dan tunduk tetapi juga patuh terhadap konstitusi. Di lain tempat, pengamat politik Rocky Gerung melihat adanya upaya pemerintah untuk mewujudkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode menjadi kenyataan. Ada proses baru di istana yang ingin memaksakan agenda penundaan itu dengan mengeluarkan perpu aja. Jadi nggak perlu proses politik di DPR. Presiden kan bisa keluarin perpu, saya tunda pemilu dengan alasan ABCD. Bertentangan dengan konstitusi memang, tapi nanti Pak Mahfud akan datang, silahkan pergi ke Mahkamah Konstitusi kalau mau judicial review. Jadi itu sebetulnya kalau ada keinginan kekuasaan akan cari jalan, bahkan masuk gorong-gorong pun dia akan lakukan buat menemukan alasan itu. Jadi ini kita tetap harus waspada karena tidak ada keterangan yang final dari Presiden. Pemerintah pun meredam kegaduhan melalui Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD yang menegaskan pemilu 2024 mendatang akan tetap diselenggarakan. Hal ini diiringi oleh aksi nyata Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi pemungutan suara pemilu dan mensiasati anggaran serta memastikan pesta demokrasi akan berlangsung sesuai jadwal. Logistik ya bisa kemudian kita cut sekitar 50-60% untuk biaya logistik. Ya, karena suara-suaranya kan jadi berkurang. Karena kita sederhanakan. Ya. RI periode 2017-2022 terus akan berkomitmen menyelenggarakan pemilu 2024 sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya. KPU akan bekerja untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada lagi tuh isu-isu penundaan dan KPU tidak masuk dalam ranah itu. KPU ini penyelenggara. KPU ini melaksanakan undang-undang, menurunkan undang-undang. Dan KPU sudah mengeluarkan SK nomor 21 tahun 2022, hari H tanggal 14 Februari tahun 2024. Kegaduhan yang ditimbulkan oleh wacana penundaan pemilu dan menimbulkan berbagai pandangan akhirnya diredam oleh pemerintah dengan memastikan pesta demokrasi 5 tahun sekali akan tetap dihelat sesuai jadwal. Glenis Oktania dan Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.